Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Derian Mayasari Siregar dari kelas 64 4B01 dengan NIM 64190025, Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen di Universitas Bina Sarana Informatika. Bapak Alan Budi Kusuma yang saya hormati, saya memohon maaf karena saya tidak menampilkan slide PowerPoint pada video ini karena satu dan yang lain hal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi operasi produksi. Sebelum mengenal lebih jauh lagi tentang strategi operasi produksi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang operasi produksi. Operasi produksi yaitu suatu proses mentransformasikan masukan menjadi hasil keluaran, mencakup kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, termasuk kegiatan-kegiatan yang mendukung dan menunjang usaha untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian kita masuk ke strategi operasi produksi. Strategi operasi produksi adalah seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan menjabarkan bagaimana tujuan operasi menunjang strategi bisnis perusahaan. Dalam strategi produksi, ada latar belakang terdirinya strategi produksi. Yang pertama, adanya keinginan menekan biaya dan menaikkan kualitas produk. Yang kedua, semakin kuatnya persaingan dalam memasarkan produk yang sama. Yang ketiga, itu langkahnya tenaga profesional dalam bidang tertentu. Kemudian, langkah merencanakan suatu strategi, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui dulu produk dan jasanya. Kemudian kita menentukan visi dan misinya. Yang ketiga, menganalisis lingkungan ekstern dan intern. Terus yang terakhir, strategi. Masuk ke sasaran operasi. Ada 4 dasar sasaran operasi yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama, itu ada biaya, yang kedua kualitas, yang ketiga ada pengiriman cepat, yang keempat yaitu fleksibilitas. Kita bahas dulu tentang biaya. Dalam suatu industri, penggunaan segmen pasar dengan pembelian yang kuat didasarkan oleh biaya yang rendah. Akan tetapi, apa yang dilakukan tidak selalu menjamin keuntungan. Penjualan produk dengan dasar biaya yang kuat mempunyai bentuk komoditas dasar, sedangkan pelanggan menggunakan biaya sebagai ketentuan dasar untuk melakukan pembelian. Yang kedua, ada kualitas. Kualitas dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kualitas proses dan kualitas produk. Yang pertama, kualitas proses. Tingkat kualitas desain produk dapat mengubah segmen pasar. Sasaran mendirikannya kualitas yang baik, yaitu dengan cara berfokus pada keinginan pelanggan. Sedangkan sasaran proses yaitu kita memproduksi produk-produk dengan baik dan tidak ada kesalahan apapun. Yang ketiga, ada kecepatan pengiriman. Kecepatan pengiriman menjadi ketentuan penting dalam keputusan pembelian. Kemampuan perusahaan dalam menyediakan secara konsisten dan kecepatan pengiriman mengikuti perubahan harga pada produk-produknya. Selanjutnya ada fleksibilitas. Fleksibilitas menyangkut kemampuan operasi membuat perubahan pada desain produk
agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Fleksibilitas juga mengukur bagaimana perusahaan bisa dengan cepat merubah atau membuat garis lama menjadi garis baru. Kemudian ada peranan strategi operasi. Apa sih peran strategi operasi? Yaitu untuk meramalkan kondisi teknologi dan mengembangkannya sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada tingkat strategi dalam perusahaan. Yang pertama ada strategi perusahaan, diturunkan menjadi strategi unit bisnis dan diturunkan lagi menjadi strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi operasi, dan strategi sumber daya manusia. Jadi, kesimpulannya, strategi operasi produksi amatlah sangat penting bagi sebuah perusahaan karena dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan kinerja. Jika pekerja lebih produktif, maka pekerja akan menghasilkan lebih banyak produk-produk, tentu saja dengan kualitas yang tinggi. Dengan begitu, akan menghasilkan profit yang besar bagi sebuah perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.